biar agak beda dari yang lain. Oke, teman-teman masih semangat semua? Oke, kita coba dulu jargon yang tadi. Jika saya bilang why are you here, teman-teman jawab apa? Oke, sepakat sama-sama semua. Why are you here? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Febrian Syahputra dan rekan notulensi saya Febrian Wanda. Kami adalah duo Febri. Oke. Kami sama-sama dari Fakultas Hukum Syariah Universitas Islam Negeri Araniri. Saya sendiri prodi Ilmu Hukum dan Febrian Wanda Hukum Pidana Islam. Di sini kita kedatangan seorang pemateri yang luar biasa cantiknya, luar biasa manisnya, luar biasa anggunnya, yaitu Ibu Ade Irma. Nah, Ibu ini juga menjadi pemateri di LKMD di Fakultas Syariah dan Hukum 2 minggu yang lalu ya Bu ya, di Fakultas Syariah dan Hukum. Baik teman-teman sekalian, materi kita pada sore kali ini yaitu tentang public speaking. Di sini forum para pemimpin. Jika tidak memiliki soft skill public speaking, tentunya kita gagal dalam memimpin kelompok kita, membuat networking, terus menjalurkan kelompok kita untuk membentuk tim working yang bagus, mengeluarkan ide-ide sebagai pemimpin. Jika kita tidak memiliki public speaking, maka sebenarnya kita sudah 80% gagal menjadi seorang pemimpin jika tidak memiliki public speaking. Semangat teman-teman. Jadi di sini Ibu Ade akan memberikan tips dan metode-metode kepada kita seorang pemimpin nantinya, bagaimana memiliki public speaking yang bagus. Maka sama-sama kita dengarkan. Ibu Ade Irma, kami persilakan untuk memberikan materi. Berikan aplaus teman-teman sekalian. Dari Banda lanjut ke Sigli. Jangan lupa membeli kepiting. LKMM mempersatukan kita di sini. Mari kita belajar public speaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'd. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin mengulangi lagi game yang sudah dilakukan sebelumnya. Tanda tangan pakai kepala. Udah kan? Udah ya. Tapi ini bukan tanda tangan. Kalian mengikuti gambar yang akan Ibu buat. Oke? Minta tolong dipindah ke tengah. Oke, baik. Terima kasih Abang Ganteng. Ganteng kan? Baik, kalian mengikuti gambar yang Ibu buat ya. Yang pertama seperti ini. Bisa dicoba? Coba kamu coba pakai kepala. Gambar seperti ini, tapi pakai kepala. Oke, gitu ya. Setelah ini, kalian terus lanjut gambar ini. Bisa dicoba? Ya, coba. Iya. Setelah itu kita lanjut lagi begini. Bisa dicoba? Kita minta contoh dengan yang ini ya. Ya gimana? Nah. Gambar terakhir. Gambar terakhir dimulai dari gini ya. Gini. Oke, kepala kalian begini. Lalu kemudian mulai lagi begini. Oke. Jangan lupa tambahkan titik. Coba di titik kiri, titik kanan. Lalu kemudian jangan lupa pasang hidungnya gini. Oke. Tarik sedikit kemari.
Bisa? Oke, bisa. Silakan kita semua berdiri. Oke, baik. Oke. Kita mulai gambar segitiga. 1, 2, 3. Lanjut ke bujur sangkar. Iya, lanjut ke bunga ya. Ya, coba. Iya. Iya, ini yang paling payah ya kayaknya ya. Iya, sebelum kalian coba saya udah coba duluan. Kemudian yang terakhir yang ini. 1, 2, 3. Iya, silakan duduk, kita tepuk tangan untuk kita semua ya. Paling asik waktu kita buat titiknya kan? Titik 1, 2, lalu kemudian yang garis gini langsung ke sini gitu ya. Asik. Ya, baik ya, kita sekarang masuk ke materi. Kita bisa buka slide-nya, Bang Jo? Oke. Materi kita hari ini adalah tentang public speaking. Tentunya calon-calon pemimpin semua di sini sudah sangat familiar dengan konsep ini kan, public speaking. Nah, kita mau lihat apa sih yang dikatakan dengan public speaking itu ya. Kita lanjut. Oke, saya nggak bisa ya. Oh, ini ya. Nggak bisa bahasa Inggris ya? Jangan khawatir ya. Kita di sini ada debater ya dari stand Malikul Salah ya. Kalau nggak salah ketemu di Padang, pernah ikut di dari Melabo. Kita pernah ketemu di Padang, saat itu mereka debat bahasa Inggris. Nah, hari ini saya mau suruh baca dengan namanya siapa ya? Kemarin udah dibilang Irna, silakan dibaca Irna. The process of speaking to a few or many people with the purpose of informing, motivating, persuading, educating, or entertaining the listeners. The art of using language effectively. Oke, baik. Terima kasih. Pantesan ya sampai ke Padang ternyata bahasa Inggrisnya keren. Minta tolong dipindah boleh ya? Adik geser aja sebentar boleh? Oke, baik ya. Baik. Pemahamannya, kita masuk ke slide kedua, sorry. Ya, artinya ini. Ya, public speaking itu adalah berbicara di depan umum. Ya, kalau kita balik ke slide sebelumnya, apakah susah menggunakan ini, Bang Jo? Susah atau saya nggak pakai? Oke, sorry. Balik ke sini ya. The process of speaking to a few or many people. Jadi katanya public speaking itu proses kita ngomong ke banyak orang, ke beberapa orang, ya, with the purpose of informing, motivating, persuading, educating, or entertaining the listeners. Jadi di proses kita bicara di banyak orang dengan maksud memberikan informasi, kemudian apa lagi? Memotivasi, apa lagi? Persuading apa? Mengajak, merayu, boleh? Ya, oke. Kemudian educating artinya? Iya, mengedukasi, ya, memberikan pengetahuan ke orang lain. Kemudian apa lagi? Entertains atau menghibur. Pernah kan lihat orang bagaimana dia melakukan humor pada saat melakukan public speakingnya? Itu entertain kan? Oke, itu dia maksudnya. Terus dikatakan bahwa public speaking itu adalah the art of using language effectively. Apa artinya? Seni menggunakan bahasa dengan efektif. Nah, ternyata waktu kita ngomong itu harus pakai seninya. Kalau nggak ada seninya, maka orang-orang kurang tertarik.
Sadar nggak ketika kita ngomong ke orang lain, lalu kemudian mata kita giniin. Kadang-kadang itu menjadi seni pada saat kita berbicara. Lalu kemudian pada saat kita ngomong ke orang lain, kita mau ketok meja nih, tek, dengan sengaja kita buat dengan gaya masing-masing. Jadi itu dia yang dikatakan seni. Lalu kita memainkan intonasi kita, itu namanya the art of using language. Jadi kita seni menggunakan bahasa. Jadi kalian calon pemimpin harus mampu ya memainkan seni ini pada saat bicara. Jika tidak, siap-siap untuk tidak didengarkan. Oke? Baik. Kita lanjutkan. Ya. Ini sama, maksudnya adalah berbicara di depan orang ramai, translate dari yang tadi ya. Saya proceed, saya maju terus. Pertanyaannya adalah kapan kita dikatakan melakukan public speaking? Jadi jangan berpikir public speaking itu ketika kita dikasih panggung lalu kemudian ngomong seperti Abdul Somad misalnya. Ternyata nggak seperti itu. Sesimpel ini. Kapan mempraktekannya? Ini dia, pada saat kita rapat. Sadar nggak kalau pada saat kita melakukan rapat, tiba-tiba teman kita nggak mau dengar. Hati-hati itu, ada yang salah dengan cara kita bicara. Ya, dan terasa nggak pada saat kita ngomong, teman-teman suka dengan kita. Berbanggalah, karena ternyata kita mampu memengaruhi orang untuk stay bersama kita. Bisa dipahami kan? Oke, baik. Oke, pada saat rapat, kamu juga ternyata telah melakukan public speaking, kemudian memberikan kata sambutan, sering kan? Kalian selevel ini sudah ada di sini, enggak mungkin, enggak pernah memberikan kata sambutan sedikit pun kepada orang lain. Untuk anak TK pun boleh, sepanjang anak TK itu ada beberapa orang. Ya, untuk teman-teman kita juga oke. Ya, jadi jangan berpikir harus formal sifatnya, enggak seperti itu juga. Kita lanjutkan, pengarahan, moderator seperti yang sudah teman-teman praktekkan, kemudian ceramah, kemudian kuliah di kelas. Pernah nggak kalian ditegur oleh dosen karena terlalu terpaku dengan catatannya? Kenapa? Karena ternyata dengan papernya itu, dengan makalahnya itu nggak menarik presentasi kita. Ya kan? Pernah kan? Jadi jangan coba-coba kita presentasi baca makalah. Udah pasti nilainya nggak perfect. Kalau mau nilai A, jangan baca makalahnya. Karena etika public speaking itu tidak dibenarkan. Mau dicoba juga silahkan, tapi pasti ada. Oke? Kita lanjutkan. Pertanyaannya, bisakah kita melakukan public speaking ini? Saya mengatakan ini ya, bisa, sangat bisa, sangat bisa. Saya mau memastikan bahwa ternyata memang public speaking ini bisa kita lakukan. Jangan pikir, dia kan memang orang tuanya memang pintar ngomong. Enggak begitu juga. Oke? Karena kita memang punya talenta jadi pembicara handal. Kita punya ternyata, tanpa kita sadari. Lalu kemudian, ini bukan bawaan lahir. Kita nggak terlahir bisa ngomong. Ucuk-ucuk tiba-tiba jadi public speaker yang handal. Nggak juga. Oke? Lalu kemudian bisa dipelajari dan dilatih. Nah, hari inilah dan beberapa waktu sebelumnya kalian sudah melakukannya. Jam terbang kadang-kadang menentukan kemampuan kita dalam melakukan public speaking. Terbanglah setinggi-tingginya. Insya Allah akan tercapai. Jadi kalau dikasih kesempatan ngomonglah, mau aja. Karena itu adalah latihan untuk kita pribadi paling tidak. Kadang-kadang kita suka nolak kan, pada kesempatan itu nggak tentu datang kali berikutnya. Ambil aja kesempatannya. Oke, saya lanjutkan. Saya mau memastikan there is no perfect speaker on this earth. Nggak ada public speaker yang perfect di dunia ini. So don't worry. Jadi jangan takut. And every speaker has his or her limitations. Setiap orang punya keterbatasannya. Masing-masing kita punya, everybody is unique. Setiap orang itu unik. Kamu punya keunikan sendiri-sendiri. Maka berbanggalah, berbahagialah
Karena Allah menciptakan kita dengan kekhasan kita. Saya seperti ini belum tentu bisa mengikuti kamu yang seperti itu. Karena masing-masing kita punya keterbatasan. Bisa dipahami kan? Saya mau mengajak kamu sebagai pemimpin untuk tetap stay, berbicara. Kalau tanpa berbicara gimana kita mau menyampaikan banyak hal? Oke? Bisa dipahami kan? Lanjut. The more you rehearse and refine, the better you become. Itu yang saya sampaikan tadi. Semakin banyak kita berlatih, memperbaiki diri, maka insya Allah ke depan public speaking kita akan berjalan baik. Bisa ya? Pasti bisa. Insya Allah keluar dari sini, turun dari Sare, langsung ke Banda, kita diundang banyak orang. Karena kemampuan kalian menjadi leader dan bagaimana menyampaikan ke teman-teman. Kalian ini kan punya organisasi kan? Kalian ada di HMP, di DEMA, ya kan? Di UKK, UKM. Kesempatan, karena kalian masih sangat muda. Ke depan akan ada di mana masa kalian semua menjadi pejabat. Pergi ke sana ada Lila, pergi ke sini ada Dava, pergi ke sana ada yang lain-lain. Ya, jadi insya Allah tinggal tunggu waktunya. Saya lanjutkan. Nah, dalam public speaking itu ada 4 metode, ada 4 cara dia. Terasa nggak? Yang pertama itu namanya impromptu. Impromptu maksudnya kita tampil tanpa ada persiapan. Pernah ya? Biasanya kalau disuruh kata sambutan tuh, kasih kata sambutan lah gitu. Kita nggak ada persiapan apa-apa. Ini namanya impromptu speech. Kita bicara tanpa ada persiapan apapun. Don't worry, gak usah takut. Kapan lagi kita mau coba? Kalau enggak kita pelan-pelan berlatih. Ya, karena ini punya tantangan tersendiri. Insya Allah kalian dengan keilmuan yang sudah dimiliki, keluar aja tuh, ngalir. Ya, apa yang mau disampaikan insya Allah bisa. Sebelum kita tampil memang deg-degan kan? Tapi setelah tampil insya Allah minta lagi. Kemudian yang kedua coba diperhatikan ini. Memorizing. Apa arti memorizing? Menghafal ya, memorize, kita mengingat. Pernah mencoba berbicara di depan panggung dengan menghafal teksnya? Apa kejadian yang terasa? Lupa, ngeblank, apalagi? Ternyata kalian dari segi umur udah ini juga ya. Udah mulai lupa-lupa ya, apalagi kami. Ya, udah mulai menua. Hati-hati ya. It's okay. Ya, jadi biasanya saya dulu pernah pakai memorizing ini waktu SD. Misalnya lomba baca puisi, lomba baca deklamasi itu kan dihafal tuh. Iya, karena masih muda mungkin lah ya untuk hafal. Meskipun tantangannya kita takut lupa. Ya, ini dia. Makanya nggak cocok. Kita di sini pakai metode memorizing. Jadi jangan coba-coba. Karena level kalian sudah bukan di memorizing lagi. Paling yang diingat statement-statement penting atau ayat-ayat atau hadis-hadis itu oke lah. Gitu ya. Jadi nggak usah dicoba lah. Nanti takut fail. Lalu kemudian manuscript. Apa arti manuscript? Iya, pakai teks. Pernah praktek? Kalau kalian perhatian, siapa yang biasanya pakai teks? Pak Jokowi ya. Siapa lagi? Bupati. Siapa lagi? Pak Nova, gubernur. Gitu ya. Jadi catatannya. Iya. Bu Ade nggak pakai teks lah. Belum. Maksudnya Bu Ade belum selevel Pak Jokowi. Ya insya Allah nanti kalau nggak pakai teks tiba-tiba inflasi gara-gara kita ngomongnya salah, makanya perlu teks kan gitu ya. Nah kalau kita ngomong kayaknya kok salah-salah dikit nggak apa-apa lah ya, nggak sampai jatuh lah rupiah itu kan gitu ya. Jadi nggak usah coba-coba lah karena nggak menarik dia, eye contactnya kurang ya kan, kita terlalu monoton, kemudian kita nggak bisa mengeksplor banyak. Nggak usah coba-coba ya. Yang terakhir, extemporaneous.
Nah ini dia level kita udah sampai di level ini. Extemporaneous ini kita biasanya tulis yang penting-pentingnya aja, poin-poin penting. Setelah kita tulis yang poin penting, lalu kemudian kita eksplor sendiri, kita kembangkan sendiri, kasih contoh sendiri, kasih pengalaman pribadi, pengalaman adik, kakak, teman. Itu di extemporaneous. Oke? Jadi ini selalu kita lakukan. Kita lanjut. Bagaimana agar optimal public speaking kita? Yang pertama, persiapkan naskah kita, catatan kita. Ya, kalau kita ragu dengan apa yang dari kemampuan kita, persiapkan aja. Banyak orang penting kok, mereka ketika sebelum ngomong itu sudah ada catatannya. Jadi jangan dipikir mereka aman-aman saja. Enggak. Jadi kita kan belum sampai nih, belum seseorang yang harus dirujuk banyak orang. Lakukan supaya public speaking kita menjadi baik dia. Oke? Jadi jangan malas. Lalu kemudian bagaimana cara menyampaikannya? Perhatikan pesan nonverbalnya. Ini nanti kita lihat bagaimana pesan nonverbal itu bisa memengaruhi public speaking kita. Ya, saya lanjutkan. Tadi kan kita disuruh persiapkan catatan kan, persiapkan naskah kan. Apa yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, pilihlah topik. Kalau memang memungkinkan, pilih topik dengan keahlian yang kita punya. Jangan kita pilih topik, misalnya kita bukan keilmuan kita bukan tidak ahli di bidang kesehatan. Jangan ngomong tentang itu. Yang pakar di bidang hukum, carilah bahan tentang hukum. Pakar komunikasi, carilah bahan tentang komunikasi. Yang paham psikologi, cari bahan tentang psikologi. Kenapa? Karena ternyata kredibilitas sumber itu menjadi penting dalam public speaking. Penting. Kalau enggak, orang enggak percaya. Misal kita bicara tentang COVID, tentang obat-obat COVID, sementara kita bukan dari bidang kesehatan. Siapa orang lebih percaya? Dokter yang ngomong atau kita yang ngomong? Dokter kan? Itu menunjukkan bahwa kredibilitas sumber ataupun public speakernya sangat menentukan kredibilitasnya. Oke? Lanjut ke analisis audiens. Setelah kita tentukan topik kita, lalu kemudian siapa audiens kita? Remajakah? Anak-anakkah? Orang tuakah? Para pejudikah? Para yang kecanduan narkoba kah? Siapa? Ataukah educated person seperti kalian? Kenapa saya munculkan bahasa Inggris di sini? Karena memang kalian nggak mungkin nggak bisa bahasa Inggris kan? Kalau yang belum bisa, belajar. Karena memang waktunya di level kalian itu sudah paham dengan buku-buku yang sudah dibuat oleh orang. Apakah dalam bahasa Arab kah, bahasa Inggris kah? Gitu kan, apalagi sekarang akses untuk bahasa itu gampang. Saya lanjutkan, kemudian lakukan penelitian topik. Maksudnya kita baca, cari buku, direferensi, mau jurnal, buku, boleh. Cari pengalaman orang, itu juga oke. Pendapat dosen, oke juga. Ya, lakukan penelitian itu. Jangan malas, ya, jangan hanya bangga dengan apa yang kita miliki sekarang. Padahal di atas langit ada langit kan? Oke. Lalu kemudian memilih bahasa ini penting. Ya, pilihan kata untuk kita tampil itu perlu. Ya, berlaku sopanlah. Ini yang paling penting kan? Sopan di kita belum tentu sopan di orang. Oleh karenanya kita memang harus peka. Membangun komunikasi ini nggak gampang. Apalagi untuk melakukan public speaking. Public speaking ini kita bertemu banyak kepala, di mana pola asuh orang tuanya berbeda-beda dengan kita. Lingkungannya beda dengan kita. Cara makannya beda dengan kita. Cara ngomongnya beda juga dengan kita. Makanya oleh karenanya harus capek lah. Jangan mau enak-enakan lalu kemudian mau jadi bos. Nggak mungkin kan? Ya, jangan mau instan. Ya, oleh karenanya work hard, ya. Lanjut. Ya, before you give a speech, ask yourself. Sebelum kamu bicara, tanyakan diri sendiri. Who is the audience?
Siapa audiensnya? What is most important to them? Apa yang penting untuk mereka? What is their current level of knowledge? Level pendidikannya apa? Itu perlu ditanya. Kemudian, what do they want or need to know about this topic? Apa yang mereka mau tentang topik ini? Ya, mohon maaf ya, karena aturan duduknya agak sulit bagi public speaker untuk bicara. Nah, ini posisi duduk juga menentukan ya. Kesulitan saya sulit karena mengakses ini payah ini. Ya, kalau kita ngomong, kalau di sini kameranya kadang-kadang nggak kena gitu kan, gitu. Ini juga menjadi bagian dari keilmuan public speaking itu. Ya, nanti saya jelaskan. Lanjut. Nah, saat kita public speaking, hindari yang ini. Meskipun sering orang lakukan. Apa yang harus dihindari? Sebenarnya saya tidak pantas. Pernah nggak ngomong gitu ke audiens kita? Jangan sekali-sekali pernah mengatakan ini ya. Sebenarnya saya tidak pantas. Loh, kok nggak pantas ngapain ngomong? Ketika kita sudah tampil di depan, pastikan kita adalah orang yang tepat. Persoalan nanti salah pilih itu biar aja dinilai oleh audiens kita. Jadi jangan buka rahasia siapa diri kita. Cepat sekali kasih tahu, nanti audiens akan menilai rendah untuk kemampuan public speaking kita. Pastikan itu ya. Jadi jangan pernah pede aja. Makanya saya bilang, dicatat, cari referensinya supaya kita punya bekal saat bicara. Supaya jangan muncul kata ini. Lalu kemudian yang berhak bicara bukan saya. Ini biasanya kita paling takut tuh kalau ada Pak Camat, Pak Bupati, biasa kita gitu kan. Kayaknya yang bicara ini saya tidak tepat untuk bicara. Atau bukan saya yang berhak untuk bicara di depan Anda. Misalnya. Itu tidak dibenarkan. Kemudian saya tidak menguasai. Ini paling ngeri kata-kata ini. Kalimat ini justru menjatuhkan level kemampuan kita dalam bicara. Ya, terus kalau kamu nggak menguasai, ngapain juga ada di situ? Banyak kok orang lain, kan gitu ya. So be careful. Saya sakit, saya kurang yakin ini nih paling lebay. Batuk gitu. Padahal biarin aja orang tahu kita batuk. Nggak usah dibilang saya batuk, saya lemas, saya sakit. Nggak usah. Pada saat kita sudah berada di sini, say it. Katakan aja. Nggak usah menunjukkan kelemahan kita. Kadang-kadang kita lebay kan, suka oh saya nggak sehat gitu. Untuk apa kasih tahu? Gitu. Jangan-jangan audiens juga lebih sakit dari kita gitu. Saya aja sakit, ngapain dengar kamu sakit? Menyakitkan katanya kan. Oke ya. Kemudian minta maaf, saya belum siap. Ini juga forbidden. Ya, jangan pernah sekali-sekali mengatakan itu. Kalau belum siap, jangan maju. Ya. Lanjut. Itu tadi yang berhubungan dengan apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan. Sekarang kita masuk ke kajian pesan nonverbalnya. Nah, ternyata dalam public speaking, pesan nonverbal ini besar sekali pengaruhnya pada saat kita tampil. Ya, dalam ilmu komunikasi, pesan nonverbal itu yang pertama, para language, para bahasa. Para bahasa ini kalau dalam ilmu komunikasi, ilmu public speaking dikatakan sesuatu yang berhubungan dengan suara atau bunyi-bunyian. Makanya di sini muncul kata volume. Volume suara kan? Nah, kalau dalam melakukan public speaking, jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah. Oke, tapi kalau tinggi rendah itu menjadi bagian seni dalam kita bicara, it's okay, itu boleh. Misalkan pernah dengar orang tiba-tiba rendah, tiba-tiba tinggi gitu, itu boleh dalam public speaking. Tapi kalau misalnya suara kita tinggi terus, itu juga tidak dibenarkan, karena bisa melelahkan audiens kita. Sama juga kalau misalnya ada yang soft sekali bicara, kan ada kan temen yang soft sekali suaranya kan? Gitu. Kalau yang soft sekali pastikan mic-nya bagus,
Ya, pastikan ada mic. Kalau enggak, audiens kita pelan-pelan akan meninggalkan kita karena dia lelah. Apa ya, gitu. Jadi oleh karenanya sedang-sedang saja. Tapi lakukan volumenya itu bagian dari art, naik turun, oke, cakep. Lalu kemudian kecepatan. Nah, kecepatan juga begitu sama dia. Kalau terlalu cepat, audiens kita juga lelah. Terlalu lama, lebih lelah lagi kan? Nyo pajan lu. Kapan habisnya ya? Karena lama kali. Assalamualaikum. Misalnya panjang gitu mendayu-dayu. Ya, ini juga tidak dianjurkan. Tapi kalau dia menjadi bagian dari seni, misalnya tiba-tiba kita cepetin, kemudian tiba-tiba kita slow down, itu oke. Cobalah sekali-sekali pada saat kamu melakukan public speaking, coba aja seni ini. Pasti orang akan tepuk tangan untuk kamu. Ya. Lanjut kemudian nada juga perlu. Dia memainkan peran yang cukup tinggi. Kalau kita monoton, aja nadanya, pasti orang akan bosen. Oleh karenanya mainkan dia. Oke? Kita lanjut pengucapan karena kan ini visual language kan aspek suara tuh. Waktu pengucapan hati-hati ya. Misalnya sholat, kita bilang salat, misal gitu. Yang gitu-gitu salah kata begitu. Misal sallallahu alaihi wasallam, yang begitu-gitu ternyata bisa memengaruhi, ya, membuat orang males dengar kita karena ternyata dia kayaknya nggak jago di bahasa Arabnya, masa bilang sholat aja salat katanya gitu. Nggak sadar kan, kadang-kadang begitu kan, sama ketika kita melevelkan bahasa Inggris gitu, gitulah ya. Kecuali kalau kita buat sebagai humor itu oke, ya. Kemudian lanjut pause. Apa arti pause? Jeda ya. Oke. Pada saat saya bicara sekarang ada jeda kan? Kadang-kadang cepat, berhenti, lanjut lagi. Nah, itu namanya pause. Dalam public speaking ada namanya fill pause. Pause yang ada isinya. Pernah dengar nggak orang ngomong habis itu kan nah, pernah ya? Itu ya, itu namanya fill pause. Jeda tapi ada isinya. Nah, dalam public speaking itu dihindari ya. Ada satu waktu mahasiswa saya, dia rupanya memang kebiasaannya banyak sekali fill pause-nya. Jedanya tuh bunyi terus. Sampai dia ngaku ke saya, Bu, saya nggak bisa mengubah, Bu, gitu. Jadi saya bilang dicoba aja pelan-pelan. Nah, sekarang lambat laun, sekarang dia udah S2 di Australia, gitu. Jadi ngambil mata kuliah public speaking waktu itu dengan saya. Pas prakteknya, banyak sekali memang. Dihitung sama teman-temannya lebih dari 30 AU. Gitu kan? Tapi ternyata karena itu menjadi penilaian bagi saya, nggak boleh ada itu. Kalaupun ada jangan terlalu banyak. Itu menjadi bagian bahwa seakan-akan kita sedang berpikir, it's okay. Keren juga sekali-sekali. Gitu ya. Tapi kalau menjadi kebiasaan ini tidak dianjurkan. Karena ada penilaian lalu kemudian dia sadar kan, nggak mau hilang. Gitu. Jadi artinya yang saya mau bilang bahwa itu semua bisa dipelajari. Tahu aja kekurangan kita di mana. Yang jangan kita nggak mau tahu apapun tentang diri kita. Yang tahu diri orang aja salah, diri sendiri nggak pernah mau membenarkan dirinya. Gitu ya, itu dia. Saya lanjutkan. Ini nih yang paling ngeri nih dalam public speaking. Nah, aspek apa? Kinesics. Kinesics itu kontak mata. Dalam public speaking, kontak mata itu perlu kita lakukan. Saya termasuk susah melakukan kontak mata dengan kalian sekarang. Karena posisi duduknya agak menyebar. Kemudian di sini karena pengaruh kamera juga ya. Pengaruh kamera yang saya ke sini nggak nampak, saya ke sini nggak nampak orang, gitu ya. Itu juga berpengaruh terhadap public speakernya. Mundur sedikit udah ada ini, gitu. Harusnya saya bisa jangkau kontak mata ini. Itu satu catatannya. Dalam sebuah penelitian dikatakan laki-laki
banyak melakukan kontak mata pada saat melakukan public speaking dengan perempuan. Perempuan pada saat melakukan public speaking banyak melihat ke laki-laki. Sadar nggak kalian, sering saya lihat? Saya coba kontrol diri saya supaya saya tidak hanya melihat bagian ini saja. Saya mau kemari, tapi etikanya kita harus melakukan itu. Kok mau kemari? Iya, karena saya perempuan mau lihat laki-laki. Sama, kalian juga begitu. Oke? Yang mau saya sampaikan sekarang, udah tahu kan begitu? Makanya nanti pada saat public speaking jangan lihat cewek aja kalau bagi yang cowok. Jangan lihat cowok aja bagi yang cewek. Sadar, kontrol diri kita. Kayaknya saya banyak melihat bagian cewek ya. Ada yang cantik soal di sudut sini gitu kan. Itu yang diperhatikan. Kontrol diri kita. Jangan sampai kita fokusnya ke yang cantik-cantik aja atau yang ganteng-ganteng. Itu ya, itu menjadi catatan. Jadi nanti pada saat pulang ke kampus kita ngomong di depan teman-teman itu dikontrol. Dari sekarang dilatih terus, karena pada saat kalian sudah selesai kuliah menjadi pimpinan, jangan sampai yang cowok terkesan gatel lihat laki-laki, yang cewek juga terkesan gatel lewat lihat perempuan. Cewek lihat laki, cowok lihat perempuan, cewek. Nah, gitu kan? Nah, itu dia catatan kita bersama, karena itu memang naluriah seperti itu. Tapi ada juga ya cowok lihat cowok. Oke, lanjut. Kemudian ekspresi wajah. Ekspresi wajah penting ya. Jangan malesan pada saat ngomong. Ada tuh yang nggak suka bicara, biasanya dia bawaannya kalau bahasa Aceh itu namanya brand. Ya yang nggak ngomongnya. Semangatlah, antusiasme penting dalam public speaking. Kalau nggak usah ngomong, nggak usah bicara. Kita mau jadi public speaker baik, kalau kita males mengandalkan ekspresi muka kita, tunjukkan. Kalau kita senang, tunjukkan kita senang. Gitu kan? Ekspresi. Kita lagi marah, kita bisa memainkan ekspresi kita supaya jangan terlihat marah. Karena kalau efeknya marah, nanti misalnya teman-teman jadi marah juga dengan kita. Itu kan bagaimana kita memainkan peran pada saat kita ada di atas panggung. Ekspresi wajah. Bisa? Bermain peran lah. Sedih, bicara tentang dulu ada cerita di awal-awal tsunami kan, banyak cerita tentang tsunami misalnya kan. Jangan ketawa-ketawa cerita tentang tsunami. Gitu ya. Karena banyak orang yang meninggal waktu itu. Jadi kita menunjukkan ekspresi kesedihan di situ. Oke? Lanjut. Sentuhan. Di dalam public speaking, sentuhan juga penting. Oke? Sentuhan untuk audiens kita. Saya kepingin sentuh laki-laki supaya audiens saya kenal, tapi nggak boleh kan? Jadi saya sentuh perempuan. Yang mau saya bilang, kamu kepingin sentuh perempuan, jangan sentuh perempuan. Itu ya. Jadi sentuhan penting di dalam public speaking. Kita sentuh audiens kita. Ya, cuma untuk laki-laki jangan sentuh perempuan, yang perempuan jangan macam-macam, jangan sentuh laki-laki. Bisa dipahami kan? Tapi dia penting. Tapi dia penting di dalam public speaking. Misalnya saya mau suruh maju, yuk maju, dia nggak mau maju-maju, kita sentuh aja, yuklah maju. Maju kan? Maju kan? Coba sekarang kamu sentuh dia. Ya cowok beda dia sentuhnya. Oh gitu aja dia kan. Sorry ya. Oke gitu ya, silakan duduk. Ya, jadi yang laki-laki sentuh laki-laki, yang perempuan sentuh perempuan. Tapi jangan yang laki-laki sentuh laki-laki. Tahu kan laki-laki sentuh laki-laki yang nggak normal. Jangan menjatuhkan diri sendiri. Nah, kemudian hasil penelitian lagi, budaya kita, kalau perempuan itu menyentuh sesama perempuan memang asik, nggak apa-apa.
Tapi kalau laki-laki menyentuh laki-laki, geli. Kita tes ya. Sejauh mana gelinya? Kamu yang laki-laki, yuk. Asalnya dari mana? Lo semua come. Saya nggak bisa tarik kamu. Iya. Sekarang kamu aja ya. Yuk. Ya. Sekarang ini, yuk, ya. Dengan yang ini ya. Sekarang ada pesana. Nah. Oh gini aja lah. Yuk sini. Halo. Jangan asik sendiri. Sini. Kita mau lihat ya, seberapa benar budaya kita ini. Coba kalian sentuhan. Coba sentuhan. Coba kalian cipika-cipiki. Hai ya. Hai. Nggak mau. Coba nggak mau. Nggak mau ya. Kamu juga nggak mau. Oke, kamu boleh duduk. Losmawe, kamu asal dari mana? Indrapuri. Indrapuri, Aceh Besar. Ternyata orang Indrapuri dengan Aceh Besar nggak mau dia cipika-cipiki. Kita cari yang di luar Aceh aja lah ya. Kamu dari mana? Yuk, sini. Mana lagi? Siapa yang kita suruh? Hah? Itu dari mana? Losmawe juga? Gak usah, Losmawe udah ada contohnya. Hah? Kamu dari mana? Oh, yang kuning. Ya. Yes. Dari gaya jalannya boleh lah ya. Ya, kalian kalau sentuhan gimana aja? Coba jalan. Iya. Kalau kalian sentuhannya gimana? Sampai selepeman? Gitu aja ya. Coba jalan sambil pelukan. Cipika-cipiki mau? Enggak ya? Iya, silakan. Silakan duduk. Oke. Bahaya ya, bahaya. Nah ternyata budaya kita begitu. Kalau orang Arab, sesama orang Arab, laki-laki sesama laki-laki, cipika-cipiki enggak? Iya, enggak geli kan? Enggak geli. Itu ya. Jadi kita, artinya kalau kita jangan nanti pada saat kalian di Araf mau dicipika-cipiki, tiba-tiba menolak. Karena dianggap seperti kita tidak menghargai budayanya. Oke ya, bisa dipahami kan? Jadi artinya budaya kita belum tentu sama di tempat lain. Dan jangan menyalahkan budaya orang lain. Karena budaya kita belum tentu benar juga di mata mereka. Bisa dipahami kan? Itu persoalan sentuhan. Oke? Sorry. Bisa ditampilkan lagi Bang Jo? Ya, ini ya. Kemudian itu persoalan sentuhan tadi ya. Kemudian gerakan tangan, gerakan kaki, ya, itu juga termasuk gerakan badan, itu penting di dalam public speaking. Jadi catatannya sama kontak mata juga begitu tadi kan. Kalau antara laki-laki dengan laki-laki kontak mata nggak mau lama-lama kan? Kamu lama-lama kontak matanya? Enggak ya? Kalau kamu Lila dengan itu lama-lama kontak matanya? Lama dikit dari laki-laki ya. Coba Lila kontak mata dengan ini.
Ternyata gitu ya, laki-laki dengan perempuan kontak matanya jauh lebih lama dibandingkan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu tadi yang membuktikan kenapa perempuan banyak melihat laki-laki dan laki-laki banyak melihat perempuan. Catatannya, kalau kita melakukan public speaking, be careful dengan ini, kontrol. Kan kita udah tahu nih, sadar terus, kayaknya saya banyak lihat perempuan ya, kayaknya saya banyak lihat laki-laki ya, kayak gitu ya. Oke, karena udah terbukti tadi. Ya, saya lanjutkan. Objectives tentang benda-benda yang kita pakai dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini menjadi penilaian kepada audiens kita. Sekarang kita lihat ya, saya mau panggil beberapa. Siapa yang belum ya? Kamu ya? Oke, silakan. Yang dari luar Aceh, siapa yang mau maju? Maju aja. Yuk. Ya. Kita maju ya. Kayaknya kita lihat kemarin maghrib. Menjelang maghrib kita lihat kemarin. Oke. Udah ada di sini aja, baris segini. Kemudian siapa lagi ya? Kamu boleh ya? Ya. Dava, silakan. Oke. Sekarang siapa lagi? Satu lagi kayaknya ya. Kamu ya? Ya. Oke dia ya. Oke, baik. Sekarang sama-sama kita lihat yuk. Tapi yang sana nggak nampak ya? Itu dia makanya. Nggak nampak ya? Agak mundur boleh? Biar teman-teman yang di ujung sana nampak. Hati-hati. Udah. Sekarang coba lihat ya. Udah lihat ya? Dari ujung kaki sampai ujung rambut. Udah ya? Udah dilihat kan? Sekarang kasih nilai. Kalau mereka yang ngomong, kamu boleh salah satunya. Kalau mereka yang ngomong, penilaiannya kira-kira apa yang kamu kasih dari segi penampilannya? Boleh kamu pilih siapapun. Kakak nih. Kalau kakak tuh? Dari penampilan ya kakak ini lebih meyakinkan dan menawan. Oke, dari mana kamu bisa mengatakan bahwa yang bersangkutan meyakinkan? Penampilan luar Bu, dari sepatu terlihat rapi, roknya pun pas. Pak, dari maaf kata apa tuh badannya pun pas, dan wajahnya indah. Wajahnya juga pas ya. Oke, baik, itu penilaian. Nama kamu siapa? Muhammad Rifansyah. Muhammad Rifansyah. Sekarang saya mau tanya dari perspektif cewek ya. Ya, Delsia. Coba dilihat mereka-mereka yang di depan, kalau mereka ngomong, melakukan public speaking dengan penampilan seperti ini, penilaian apa yang diberikan? Bu, lebih tunjuk orangnya. Siapa aja, Pak? Abang yang ini. Abang yang mana? Yang pakai kacamata. Abang yang mana? Kacamata yang ini. Karena kan Bu, lebih nampak tegas gitu. Dari mana nampak tegasnya? Mungkin dari brewoknya. Dari ininya mungkin. Dari brewoknya Bu. Ya, katanya dari brewoknya. Brewok, ya kan? Brewok. Nah, brewoknya nampak tegas katanya. Kata Delsia, belum tentu kata orang lain. Sekarang kita Lila ya. Kalau menurut Lila, Bang Dava cak kesini dikit. Bang Dava Bu. Karena dari kita bisa lihat sendiri Bang Dava dan Bang siapa namanya Bang yang di ujung? Yang ini? Oh iya.
Bang Farhan dan Bang Dafa. Kenapa? Karena dari penampilannya rapi, baju dimasukkan ke dalam, posisinya tegas, dan semuanya memang memakai sepatu. Tapi kan mana yang cocok gitu dengan pakaian yang dikenakan gitu sih, Bu. Baik, satu lagi dari kacamata laki-laki. Siapa yang mau kasih nilai? Pak Kecik, mana Pak Kecik? Mana? Ini Pak Kecik ya? Oke, kamu. Ya, silakan. Kalau dari saya lihat, Bu, ya lebih ke Dafa, Bu, lebih rapi. Ya, dan juga mungkin kalau dilihat sama orang-orang yang belum kenal sama dia sendiri, ya kelihatannya lebih tegas gitu dari segi berdirinya. Dari mana kamu? Oh, dari segi berdirinya? Enggak, dari semuanya, Bu, dari segala aspek, dari bawah sampai ke atas ya. Apanya? Ya mungkin kalau pembicara itu dari segi rambut dulu ya itu harus rapi gitu. Nah, Mbak Dafa udah kurang, Bu. Bukan. Kenapa gak rapi? Ya. Kamu lihat gak rapinya? Ya, ya masih ada sebagian masih ada acak-acakan. Oke, masih ada acak-acakan. Oke, baik. Dah itu aja ya. Ya sekian, Bu. Ya. Baik ya, kita sudah dengarkan pandangan dari kawan-kawan tentang teman-teman yang ada di depan. Saya mau memastikan, mau menyampaikan bahwa ternyata pada saat kita melakukan public speaking, objectives ini menjadi penting. Siapa khalayak kita? Katakanlah misalnya dengan anak-anak. Dengan anak-anak TK kita disuruh ngomong. Anak-anak TK di situ kira-kira kalau kita misalnya panjang rambut, dia suka enggak? Misalnya, kalau yang suka, kalau kamu bicara, it's okay, enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada anak-anak di lingkungan itu yang dia misalnya merasa takut atau enggak biasa, maka potong rambutnya. Atau enggak usah bicara di situ. Cari audiens yang lain. Bisa dipahami kan? Jadi jangan ngotot kita. Karena apa? Dampaknya nanti akan nggak baik untuk kita, untuk orang lain juga. Misalnya, audiens kita teman-teman yang memang suka metroseksual, kan dia rapi biasanya, rambutnya misalnya agak panjang, dicat misalnya itu. Kalau audiensnya itu, oke. Tapi kalau audiensnya nggak bisa terima, jangan paksakan. Bisa ya? Jadi itu dia yang mau saya bilang, bahwa penampilan teman-teman ini memengaruhi pada saat kita berkomunikasi, melakukan public speaking. Bisa dipahami ya? Oke, baik, kita tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang sudah maju ke depan. Silakan duduk. Makasih ya. Jadi ternyata masing-masing kita punya audiens sendiri-sendiri ya. Kita diidolakan oleh audiens kita masing-masing. Ya, ternyata diam-diam kita diidolakan oleh orang lain. Makanya cari tahu siapa idola kita. Dekat-dekatlah dengan mereka, lakukanlah public speaking dengan mereka, insya Allah akan diterima baik. Bisa dipahami kan? Oke, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Ini tadi ya, sorry. Jadi mulai dari pakaiannya, jam tangannya, kosmetiknya. Kosmetik termasuk pomade ya di situ, termasuk lip gloss. Banyak juga laki-laki sekarang pakai lip gloss kan? Ada di sini yang pakai lip gloss? Nggak ada ya? Oke, kemudian saya mancing-mancing aja tadi kan, pura serius kan? Padahal mau tahu juga yang mana ya pakai lip gloss. Oke, kemudian rambutnya, jenggotnya, kumisnya. Ya, itu juga memberi warna, beri nilai siapa diri kita sebenarnya. Makanya kalau kamu mau tampil di kelas kah, dimanapun, perhatikan performance-nya. Sepatunya, jangan sampai nanti sepatunya misalnya udah robek, misalnya gitu. Karena kalau sepatu robek, misalnya kita kadang-kadang nggak nyaman, kita nggak pede, akhirnya public speaking kita terganggu. Gitu, atau kebesaran misalnya ya. Oke, itu dia. Saya lanjutkan ya. Ya, ini dia.
Mirip juga ya dengan si ada kacamatanya, ada kumisnya, ada jenggotnya, ya kan? Mirip nggak? Coba lihat. Enggak ya. Terganteng ya. Oke, lanjut. Nah, ini penting juga ya, karena kita termasuk sering juga menggunakan catatan. Ya, boleh dilihat ya. Kita termasuk sering menggunakan catatan. Itu tadi karena kita menggunakan extemporaneous. Ya, kita ada catatan kecil yang kita buat, lalu kemudian ini menjadi penting untuk kita. Ini catatannya apa? Sesedikit mungkin, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti seperti makalah itu tadi. Akhirnya besar catatannya. Ya. Kemudian kenali catatan kita. Jangan pada saat kita ngomong kita cari-cari di mana tadi ya? Di mana ya? Kita sibuk di depan audiens cari makalah, cari poin itu. Sehingga audiens tiba-tiba ragu kan dengan kemampuan kita. Hanya karena kita nggak tanda di mana catatan kita. Sampai sedetail itu. Ya. Kemudian gunakan note dengan anggun. Maksud anggun itu jangan nanti pernah ada satu mahasiswa saya pada saat praktek public speakingnya, dia gunakan notes, gunakan catatan, tapi seperti orang nyontek gini-gini dia. Gini orang nyontek kayak mana tuh? Gini-gini kan, membelakangi gitu. Dia takut-takut dilihat audiens, padahal audiens lihat. Gitu. Jadi oleh karena lihat aja nggak apa-apa, tapi dengan baik, dengan sopan, dengan anggun. Gitu ya. Jadi nggak usah sembunyi-sembunyi, liatin aja. Orang memang itu yang kita punya. Kemudian tidak menghalangi hubungan dengan audiens, ini penting ya. Jadi jangan sampai catatan kita itu tadi membatasi diri kita dengan audiens kita. Ya, lanjut saya percepat ya. Bagaimana mengoptimalkan public speaking? Berlatih di depan teman. Ternyata teman penting sekali. Pengalaman saya waktu mengambil mata kuliah ini dulu, saya punya teman yang paling setia untuk mendengarkan. Jadi waktu itu audiens di ruangan itu ada orang Afrika, orang Bosnia, orang Uganda, orang Malaysia, Philippines, Thailand. Waktu itu beragam di kelas itu. Dari segi warna kulit saya pun udah takut. Dari segi warna kulit aduh kayaknya malulah kita ngomong di depan. Orang Bosnia kan orang kulit putih dia kan, jadi kita belum apa-apa udah nggak pede duluan. Jadi karena ketidakpedean itu saya mencoba untuk ini nggak boleh gagal ini. Lalu kemudian saya coba untuk catat, saya hafal. Waktu itu saya coba metode hafalan karena dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi saya takut nanti dengan waktu yang sangat singkat, waktunya udah dibatasi, jadi takut nanti ngomongnya ngalur ngidul. Akhirnya saya buat note sambil jalan, assalamualaikum, sambil jalan saya ini ngafal terus. Nah akhirnya saya punya teman, dia setia sekali mendengarkan. Tapi cari teman yang benar-benar mau dengar, yang memberikan masukan. Jangan sampai cari teman yang justru menjatuhkan kita. Jangan gunakan dia sebagai teman kita untuk mendengarkan public speaking. Oke. Jadi cari teman yang benar-benar mau mendukung. Kalau yang enggak itu enggak usah berteman dulu untuk sementara. Untuk masalah public speaking. Bisa dipahami kan? Oke. Kemudian latihan ini penting. Berlatih di depan cermin, sebagian orang berlatih di depan cermin bisa, tapi sebagian orang justru dia bersolek akhirnya. Karena udah ada cermin di depan ya. Gitu ya. Jadi bisa juga menjadi salah satu cara. Tanggulangi rasa takut. Ini nih yang menarik. Dalam sebuah jurnal dikatakan public speaking is the #1 fear in America. The fear of death is rank #2. Bisa dipahami? Jadi katanya ternyata public speaking itu menjadi ketakutan nomor 1. The fear of death, sementara kematian itu dianggap ketakutan yang nomor 2. Akhirnya public speaking ini sangat menakutkan, jadi nomor 1 itu di Amerika. Ya, itu menunjukkan bahwa ternyata public speaking ini enggak gampang. Oke? Saya lanjutkan. Ini dia penyebab takut. Ini biasalah standar ya. Kita takut diajak orang. Takut menjadi tontonan, standar. Ini biasa muncul di dalam diri kita sebagai pengganggu, sebagai virus dalam public speaking kita. Takut apa yang akan dikatakan tidak layak disampaikan. Ini dia sangat mengganggu.
kemudian takut akan membuat audiens bosan. Ini ya, ini yang paling berat. Kalau audiens kita merasa bosan, kita terganggu biasanya. Makanya kalian belajarlah untuk menjadi pendengar yang baik. Karena menjadi pendengar yang baik itu nggak gampang. Disinilah tempatnya. Kalau kalian di sini sebagai calon-calon pemimpin nggak sanggup dengerin orang, jangan pernah menjadi pemimpin yang baik, karena pasti kalian nggak akan didengar orang. Bisa dipahami? Karena mendengarkan itu perlu dilatih. Capek loh latihan untuk mendengarkan. Ada satu waktu, ini selalu saya ceritakan ke mahasiswa saya, karena saya sangat terenyuh karena melihat budaya mereka yang berbeda dengan budaya kita. Satu waktu saat saya di Hawaii, ada di situ convention hall. Hallnya besar sekali. Jadi sebelum acara itu dimulai, saya bicara ngomong dengan orang Cina. Ternyata orang Cina itu baru sampai, dia dari Cina. Tahu sendiri kan, orang Cina yang nggak bisa bahasa Cina sampai ke sana mau belajar bahasa Inggris. Baru aja sampai dia. Akhirnya dia memang nggak ngerti bahasa Inggris itu, dari basic juga nggak ngerti, malah pintar kita lagi, gitu. Pada saat ada public speaking dari seseorang di depan panggung, hallnya lebih gede dari ini, besar sekali. Di situ saya melihat mereka kan nggak ngerti tuh, rame orang Cinanya, mereka nggak ngerti bahasa Inggris, tapi yang ngomong di depan itu menggunakan bahasa Inggris. Artinya dia nggak paham kan apa yang disampaikan oleh public speakernya, tapi dia tetap mendengarkan. Hanya karena untuk memberikan apresiasi, untuk tidak membuat gangguan kepada public speakernya, hanya karena ingin mendukung public speakernya dan mau belajar, itu yang paling penting. Jadi makanya kalian di sini, ini waktu tinggal sedikit lagi, besok sudah berakhir. Kalau nggak sanggup, kalian manfaatkan listening aktifnya, mendengar aktifnya. Siap-siaplah kita untuk tidak didengarkan oleh orang lain. Kapan lagi mau belajar untuk mendengarkan kalau bukan di sini? Kapan lagi? Nunggu besok? Belum tentu. Ya, jadi itu dia. Artinya sengajakan diri. Oke, aku harus dengar, suka nggak suka, gimana saya melatih diri saya untuk menjadi listener yang aktif, listener yang baik. Diniatkan. Kalau enggak, ya kita nggak akan diapresiasi oleh orang. Karena apa? Karena kita nggak mengapresiasi orang lain. Ini kalian sampai nanti malam kan? Latih terus, latih aja, karena nggak gampang. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Masing-masing latih diri sendiri ya. Karena sekarang kita di sini adalah untuk memberdayakan diri kita supaya menjadi orang yang berdaya. Lalu kemudian kita bisa memberdayakan orang lain. Bisa dipahami kan? Oke, itu poin pentingnya ya. Lalu takut audiens lebih pintar, ini juga pengganggu yang paling besar nih. Takut materi tidak menarik. Sedikit lagi, merasa audiens lebih pintar, merasa kelihatan bodoh. Ini menarik, merasa kelihatan bodoh. Ada satu dosen saya, beliau dari Sudan. Apa yang dia katakan di kelas? Ask any questions, even a Z, dia bilang. Tanya aja pertanyaan apapun, walaupun itu huruf Z atau bukan ya. Sampai sebegitunya. Itu huruf Z atau bukan ya? Gitu. Kan gampang kan? Karena salah tulisan dosennya nggak begitu jelas. Jadi artinya kita memang jangan pernah merasa bahwa kita menanyakan misalnya pertanyaan yang bodoh. Gitu kan? Sama juga dengan seperti ini. Ya, kita merasa kelihatan bodoh, merasa ada yang salah dengan bahasa tubuh. Ini ya, body shaming juga mengerikan. Ya kan? Kadang-kadang kita takut dengan bahasa tubuh kita barangkali nggak tepat, barangkali diketawain orang, gitu kan? Tapi biasanya orang-orang yang mentertawakan karena dia nggak bisa melakukan seperti yang kita lakukan, gitu. Kalau diam-diam dia belajar dengan antusiasme biasanya berat ya. Antusiasme itu berat sekali karena kita bermain peran di situ. Kita bisa sampai gitu kan mukanya kan? Kita kapan lagi bisa gitu? Itu kan antusias, ekspresi wajah dan gak gampang. Kita enaknya ngetawain orang memang. Ih kayak lucu ya wajahnya begitu. Nggak apa-apa. Dalam public speaking dia harus begitu. Coba
Dilatih aja, karena nggak gampang. Kalau bukan sekarang, nunggu kapan lagi? Ya? Oke, merasa akan ditertawakan, merasa diremehkan, ini standar ya, merasa materinya kurang menarik. Ya, ini dia teknik menundukkan rasa takut. Tapi saya yakin kalian yang sudah di level ini, rasa takutnya sudah menurun. Tapi jangan salah ya, ketakutan itu tetap ada. Karena biasanya kita akan merasa takut ketika yang mendengarkan itu levelnya lebih tinggi dari kita. Kalau kalian mungkin dengan adik-adik letting gampang kan? Tapi coba dengan abang letting, dengan dosen, dengan senior kita, dengan orang yang kita segani, itu biasanya rasa takutnya muncul. Ya? Berimajinasi, ya, seolah pembicara profesional ini juga menjadi salah satu trik. Berpikir positif, hilangkan pikiran negatif. Kadang-kadang kita sendiri yang membunuh kemampuan kita. Kayaknya saya nggak bisa, padahal kita bisa. Tapi kita bilang tuh dalam hati, konsep diri kita menurun kan. Kita bilang, kayaknya saya nggak bisa ya, karena ada somebody di sana, misalnya gitu. Jadi kita sendiri yang menjatuhkan diri sendiri. Latihan 2 menit, it's work, dia bisa. Catatan kecil perlu kalau memang kita merasa bahwa kita nggak bisa tanpa catatan. Kemudian wajar jika lupa, kalau lupa nggak apa-apa, biasa kan? Gitu. Ini menarik nih ketika kita melihat, cobalah lihat orang-orang artis ya biasanya, karena mereka kan sering juga lupa. Ketika mereka lupa, dia seakan-akan tidak, kita digiring oleh mereka seakan-akan nggak apa-apa, wajar, biasa aja. Kemudian dia lihat, lalu kemudian dia lanjutkan. Jadi jangan kelihatan bahwa kita itu gugup, gitu ya. Karena wajar lupa. Kemudian pembahasannya fokus. Oke, saya lanjutkan. Datang lebih awal. Kenapa? Karena datang lebih awal kita bisa melihat siapa audiens kita bisa melihat tata letak kita ya. Kemudian berlatih, kendalikan nafas. Ini perlu ya, kadang-kadang nafas kalau udah itu tanda kita biasanya lebih gugup ya, sedang terasa gugup. Jadi diri sendiri, jaga makan minum. Nah, hindari kafein ini ya, karena apa? Ternyata teh, kopi itu kita sering ke belakang, sering ke toilet nanti. Jadi kita kan nggak mau pada saat public speaking tiba-tiba kita mau ke toilet misalnya gitu kan. Jadi kalau mau lakukan public speaking nggak usah makan minum yang ini gitu kan. Fokus pada pesan audiens. Oke, selanjutnya kenapa harus takut? Ini ya, semua orang memiliki rasa takut, tapi jangan sampai kekhawatiran itu membunuh kemampuan bicara kita. Ini yang paling penting nih, poin ini. Bentar ya. Biarkan ada sedikit rasa khawatir atau rasa takut, biarin aja ya di dalam diri kita untuk membuat kualitas bicara kita akan bertambah baik. Biasanya kita kalau udah takut, kita akan mempersiapkan diri jauh lebih baik ya, supaya kita nggak merasa takut gitu ya. Jadi nggak apa-apa, biar aja tumbuh supaya kita lebih sadar bahwa mempersiapkan diri itu perlu. Ya, ini udah detik-detik terakhir nih. Kekhawatiran bisa menjadi kontrol apakah kita telah melakukan persiapan matang atau tidak. Kekhawatiran bisa menjadi nilai positif karena mampu menekan ego dan kesombongan diri. Kadang-kadang ada orang yang terlalu sombong, dia nggak takut, gitu kan? Akhirnya asal-asalan ngomongnya. Ini saya pamer aja sih hari ini. Ini waktu di Kanada ya, presentasi di depan. Ini ya, sukses, terima kasih. Sekali-sekali bolehlah pamer ya dengan peserta latihan kepemimpinan tingkat nasional kan, gitu. Jadi itu dia ya. Oke, baik, Ibu pikir ini saja materi kita untuk pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kalian bisa mempraktekkan di ruangan ini ya, apa yang sudah dipelajari tadi bisa dipraktekkan, yang kecil-kecil, yang simple-simple. Jangan sombong dengan diri kita karena hanya sekedar bisa bicara, karena diam-diam orang lain itu memperbaiki dirinya terus. Jangan sampai kita tertinggal. Sadarkan, tiba-tiba dulu waktu kecil ada teman kita, dia nggak ranking, tapi sekarang dia sudah menjadi somebody. Ternyata diam-diam dia sudah mempersiapkan dirinya untuk menjadi seseorang yang lebih dari kita. Oleh karena kalian sebagai calon pemimpin,
Jangan remehkan diri sendiri dan jangan remehkan orang lain. Karena insya Allah negeri ini akan baik di tangan kalian. Insya Allah one day ya kalian akan ada di posisi tertinggi. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua enggak. Kau saja.